So, sekali lagi, ini adalah pembicaraan tentang kitab Esra ya. Biasanya Esra dan Nehemia itu memang jadi satu ya, Ini biasanya nggak dipisah gitu, seperti kayak kita membahas Chronicles juga, ini Tawarikh itu sebetulnya satu dan dua Tawarikh sebenarnya jadi satu. Cuma karena kita consistently sejak bahas introduksi kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru ya, termasuk juga di dalam Perjanjian Lama ini kita memberikan setiap pertemuan itu satu kitab ya. Gak peduli ini kitabnya panjang atau pendek, gak peduli juga ini kitabnya sebetulnya menjadi satu kesatuan atau memang kitab yang berbeda ya. Sekali lagi ya, banyak tulisan buku-buku Old Testament teologi itu ya menjadikan satu ya. Ini Esra dan Nehemia ini sebetulnya itu jadi satu. Jadi profil teologinya itu sebetulnya sangat mirip ya, sangat dekat. Tapi again kita tetap akan hari ini hanya akan membahas perspektif Esra saja. Nanti terus kemudian ya 2 minggu lagi ya kita akan membahas kitab Nehemia. Jadi saudara boleh expect ada ini ya, ada kemiripan-kemiripan di sini. Good. Apa sih sebenarnya profil teologi daripada kitab Esra ini? Nah, kalau saudara membaca, misalnya ya sudah di dalam prolog itu kita bisa mendapati bahwa penguasa-penguasa yang ada di dalam dunia ini ya, raja-raja Persia itu sebetulnya adalah merupakan instrumen ya, instrumen dari Yahweh yang sedang berencana dan berkarya bagi Israel. Nah, mari kita membaca ini ya, Esra pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang pertama sampai ketiga ya. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, saudara, membaca bagian ini kan jelas sekali ya bahwa Koresh di sini adalah indeed ini adalah dia adalah instrumen alat yang dipakai oleh Yahweh sendiri. Jadi yang menggerakkan Koresh ya, raja Persia yang perkasa ini ya, ini apa kerajaannya sangat luas pada saat itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menggerakkan hati Koresh, dan Tuhan menggerakkan hati Koresh, dia menjadikan Koresh ini sebagai alatnya ya. Ini sesuatu yang penting ya di dalam pemahaman dari Israel. Nah, kalau sudah baca memang di dalam apa ini ya kitab Nabi gitu itu disebut juga ya bahwa Koresh itu bahkan adalah yang diurapi gitu. Diurapi in a way ya, ini apa di dalam bahasa aslinya itu pakai istilah Mesias ya, bahkan gitu pakai istilah Mesias yang diurapi oleh Tuhan gitu. Maksudnya orang yang diurapi oleh Tuhan gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan apa sih? Ada kaitannya dengan bagaimana orang Israel itu bisa kembali mendirikan rumah Tuhan ya. Jadi di sini profil teologi Mesias itu ya, baik di dalam kitab Nabi itu tadi ya, tapi juga di dalam Esra, ini profil Mesias yang dimaksud di sini itu adalah kaitannya dekat sekali dengan bagaimana rumah Tuhan itu kembali bisa didirikan, bisa dibangun kembali gitu. Nah, kita melihat di sini saya aplikasi sederhana saya. Kita ya hidup di dunia ini nggak selalu dengan pemimpin negara atau pemimpin apa ya provinsi atau apapun gitu yang sesuai dengan bayangan kita gitu. Mungkin kita menghendaki pemimpin yang lebih Kristen gitu misalnya, atau paling nggak pemimpin yang apa ya ini lebih apa ya ini lebih menurut bayangan kita akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Tapi ternyata itu nggak selalu kejadian gitu ya. Maka ayat-ayat seperti ini saya sebetulnya menghibur kita ya bahwa penguasa-penguasa itu juga di dalam kedaulatan Tuhan ya. In the true sense of the word. Sebetulnya bukan hanya di dalam pengertian yang positif seperti yang digambarkan di dalam Esra, tapi juga di dalam pengertian yang katakanlah di dalam peristiwa misalnya ini ya apa itu
bangsa kafir itu ya, di situ terus kemudian menyerang Israel seperti digumulkan oleh Habakuk. Habakuk sendiri kan sebetulnya nggak bisa menerima, sulit menerima gitu ya. Kenapa kok Tuhan pakai tangan bangsa kafir ya untuk menghukum Israel? Dia sulit sekali menerima itu ya. Tapi kita melihat ya, bangsa kafir itu juga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bahkan juga untuk mendisiplin umatnya sendiri, Israel. So, whether di dalam pengertian yang positif, seperti di sini ya, ini ceritanya positif di sini, atau di dalam pengertian yang negatif, itu dua-duanya itu adalah dipakai oleh Tuhan. Nah, memang kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, yang ini gambarannya adalah Kores ini, Raja Persia ini sesuatu yang positif digambarkan di sini ya, dipakai oleh Tuhan gitu. Dan Israel itu mempunyai iman yang sedemikian, saya. Imannya itu bukan hanya Tuhan itu berdaulat hanya kalau Raja Israel yang sedang berkuasa gitu. Tapi kalau Raja Persia sedang berkuasa, oh berarti Tuhan mulai nggak berdaulat gitu. Oh berarti kalau Raja Persia yang berkuasa berarti bukan Yahweh, tapi Ahura Mazda gitu misalnya yang sedang berkuasa. Itu bukan imannya Israel, saya bukan gitu. Imannya Israel, meskipun yang sedang berkuasa itu adalah Raja Negeri Persia, ya, Kores, ya, tapi Kores ini pun juga dibawa kedaulatan Yahweh, dibawa kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan hatinya, bahkan untuk menggenapkan firman yang pernah diucapkan oleh Nabi Yeremia, seperti sudah membaca di dalam ayat yang pertama di sini ya. So, ini sesuatu keyakinan dari Israel yang seharusnya juga bisa menjadi keyakinan saudara dan saya. Ada motif-motif yang muncul sudah di dalam ini ya, di dalam buku Esra Nehemia ini seperti mata Tuhan, ya, seperti tangan Tuhan, dan juga murka Tuhan, ya, tapi juga anugerah kasih karunia Tuhan, ya, atau perjanjian ya, perjanjian itu. Nah, semua itu adalah satu penggambaran ya, saya. Penggambaran tentang apa, saya? Tentang pengalaman Israel dengan Allah ya. Penggambaran tentang relasi atau hubungan Israel dengan Allah. Dan yang dimaksud Israel di sini, saya, dari perspektif Esra misalnya, itu adalah yang dimaksud Israel di sini adalah Holy Remnant ya. Ini sisa-sisa itu ya, yang betul-betul secara identitas itu menjaga diri mereka ya. Ini Holy Remnant namanya. Mari kita membaca dari pasal 9 ya, saya, kita membaca ya, ini lompat agak jauh, pasal ke-9 ayat yang ke-13 ya. 9 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini ya. Orang-orang yang terluput sebanyak ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan Holy Remnant ini ya. Kita membaca di dalam ayat yang lain ya, yaitu di dalam ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. Masih di dalam pasal 9 ya, ayat yang kedua. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Nah, saudara, lihat ya, di dalam perspektif Esra, ini kawin campur ini sesuatu yang dilarang. Saya ini kalau saudara membaca, misalnya membandingkan dengan teologi perjanjian lama yang lain, misalnya perspektif Ruth di situ ya. Ruth kan lebih apa ya, inklusivis ya di dalam hal ini. Biasanya para scholars itu agak sedikit mengontraskan di situ perspektif Esra Nehemia ini ya dengan ya kitab seperti Ruth. Kalau Ruth itu kan, ya dia perempuan Moab gitu kan ya. Ini ada inclusion of Gentile gitu di dalam profilnya Ruth. Tapi di dalam Esra, saudara melihat seperti dikatakan di sini ya, ini cannot be Israel sejati ini yang kawin campur seperti ini ya. Dan ini ada kaitannya dengan identitas yang mesti dijaga ya. So, nanti kita akan masuk dalam bagian ini lebih jelas. Tapi untuk sementara kita mengatakannya disebut dengan Holy Remnant, ini adalah ya orang yang tidak menikah campur seperti ini ya. Ini betraying identitasnya Israel sejati namanya. Nah, kita membaca di dalam ayat yang ke-8
8 ya, masih di dalam pasal yang sama, itu pasal ke-9. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput. Nah inilah saya yang disebut dengan Holy Remnant itu ya, meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Ezra ini orientasinya itu very much di dalam presence ya, presence itu maksudnya masa kini itu, orientasi masa kini sekarang gitu ya, dan pusat dari kehidupan tentu saja ini kalau kita mau melihat kontinuitasnya sampai kepada ini ya, kitab-kitab sebelumnya tidak lain tidak bukan tentu saja adalah Torah ya, Torah. Jadi kehidupan Israel ya, Holy Remnant itu titik pusatnya adalah Torah dan Temple, Torah dan Temple. Ini penting sekali ya, Torah dan Temple orientasinya. Nah, seperti kita sudah pernah bahas di dalam Perjanjian Lama itu kan selalu ada konsep mediasi. Israel waktu berelasi dengan Yahweh itu selalu ada mediasinya. Nah ini Torah itu salah satu mediasi, Temple itu juga salah satu mediasi. Nah di dalam Temple tentu saja ada ibadah, ya. Ada cultic life itu, ada kehidupan ibadah. Nah kehidupan ibadah ini tentu harus sesuai dengan Torah, ya. Nggak boleh melawan Torah gitu, nggak boleh memikirkan sendiri, tapi sesuai dengan Torah. By the way, kita sudah pernah membahaskan ya, itu kejatuhan daripada kerajaan utara itu kan dijelaskan di dalam Deuteronomistic History. Kenapa ya? Karena mereka melawan Torah, karena mereka tidak beribadat di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi mereka menciptakan tempat mereka sendiri. Akhirnya terus kemudian apa? Akhirnya terjadilah ini ya, serangan daripada bangsa Asyur yang tidak mengenal Allah itu. Dan lalu Northern Kingdom collapse gitu kan ya, itu 722 BC ya. Jadi sekali lagi, waktu di sini ada pemulihan, waktu di sini kita bicara renewal, waktu di sini bicara tentang reformasi, itu artinya apa sih? Berarti ini kehidupan Keltik yang harus kembali kepada perintah Torah ya, perintah Taurat gitu. Dan yang memimpin di sini adalah imam-imam orang Levi yang ditetapkan ya, seperti ditetapkan juga di dalam Torah. Nah, yang juga bisa menjadi apa ini special emphasis ya dari revival ini ya, so-called revival yang terjadi yang dicatat di dalam Ezra, yaitu bahwa Yahweh itu dikatakan adalah sebagai Allah ya, Allah langit dan bumi. Nah, kita membaca di dalam ini menurut kita sih ya, taken for granted, seperti bukan sesuatu yang baru ya, tapi nanti kita coba jelaskan apa kepentingan daripada title ini ya, saudara. Yahweh yang dikatakan sebagai Allah langit dan bumi. Tapi kita baca dulu Ezra pasal 5 ya. Ezra pasal 5 kita membaca ayat yang ke-11. Ezra pasal 5 ayat yang ke-11. Saya membaca, inilah jawaban yang diberikan kepada mereka, kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, ya. Lalu kita membaca kita membaca pasal 1 ayat yang kedua ya. Tadi kita sudah baca sih ya, kita baca lagi ya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, ya, Yahweh Allah semesta langit. Yahweh Allah semesta langit. Lalu terus kemudian balik lagi ke pasal 5, ya tadi kita membaca ayat 11, sekarang kita membaca ayat yang ke-12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, ya, Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Apa sih ini artinya, Zoe? Kenapa Yahweh disebut sebagai Allah semesta langit, Allah langit dan bumi? Artinya apa, Zoe? Artinya, Zoe, bahwa waktu Israel itu kalah, ya, ini pun juga di dalam kehendak Yahweh, ya, karena Yahweh itu adalah Allah semesta langit. Ini karena Yahweh sedang menghukum Israel.
Bukan karena Israel bersama dengan Allahnya kalah melawan, let's say misalnya Ahura Mazda gitu ya. Ahura Mazda itu by the way itu dewana Allah yang dipercaya di Persia gitu ya. Itu Ahura Mazda namanya. Dan Ahura Mazda ini ternyata juga klaim di dalam kepercayaan orang Persia itu adalah Allah semesta langit ya. Ahura Mazda itu juga adalah Allah langit dan bumi. Tetapi di sini Israel insist ya, polemically mengatakan ya, Allah semesta langit, Allah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi itu adalah Yahweh, bukan Ahura Mazda, tapi Yahweh gitu. Berarti apa, sekali lagi ya, berarti waktu Israel kalah ya, waktu Israel tertawan itu bukan sama sekali berarti Yahweh juga ikut kalah gitu ya, seperti kayak tersungkur di bawahnya Ahura Mazda yang lebih powerful, bukan tapi ini adalah tindakan Yahweh sendiri yang sedang mendisiplin umatnya ya, mengirim ke exile, pembuangan itu supaya mereka sendiri bisa belajar bertobat lalu kembali kepada Yahweh. Bahkan dan kita membaca juga di dalam Esra ini, kapan ya itu mereka boleh kembali itu juga ditentukan oleh Yahweh. Bahkan Raja Persia yang namanya Kores ini pun juga digerakkan oleh Yahweh. Yang menggerakkan itu bukan Ahura Mazda, tetapi adalah Yahweh sendiri ya. Yahweh lah yang menggerakkan Kores, bukan dewana Kores, tetapi Yahweh. Dan sudah membaca dengan jelas ya, itu di dalam pasal 1 ya, ini waktu Kores di situ mengatakan segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan ya, oleh Tuhan. Tuhan itu berarti Yahweh kan ya, Allah semesta langit. Ini pengakuan yang penting ya dari Kores gitu, sebagaimana dimengerti oleh Israel gitu. Sekali lagi ya, ini yang disebut Allah semesta langit itu bukan Ahura Mazda, tetapi Yahweh, yaitu Allah Israel gitu. Jadi sudah bisa melihat di sini ya, kalau dibaca dari perspektif ini Geschichte gitu, History of Religion School ya, ini apa? Ini berarti merupakan satu reaksi daripada kepercayaan di Persia. Jadi reaksi di dalam pengertian ini bukan berarti reaksi terus kemudian sekedar menjadi didikte gitu ya, bukan. Tapi di dalam pengertian ini menjadi satu momen di mana Allah itu memberikan progressive revelation ya kepada Israel bahwa yang disebut Allah semesta langit atau Allah langit dan bumi itu bukan seperti yang dipercaya oleh orang-orang Persia ya, tetapi adalah Yahweh sendiri, Allah Israel. Dan ini penting ini konsep ini penting sekali ya, sekali lagi ya, untuk mengerti teologi exile ya, berarti yang mengizinkan atau bahkan yang katakanlah sedang mendisiplin Israel sehingga masuk ke dalam pembuangan itu adalah Yahweh sendiri gitu ya, bukan dewane bangsa lain gitu. Lalu kemudian Yahweh itu ternyata kurang powerful dibanding dewa lain, bukan. Tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri yang menghendaki demikian. Demikian juga pembebasannya itu juga adalah dari tangan Tuhan. Intinya adalah dengan mengatakan Yahweh itu adalah Allah langit dan bumi, Israel mau mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah yang berdaulat ya. Allah yang berdaulat bisa menggunakan tangan orang Kasdim ya, untuk menyerang ya, untuk akhirnya mengangkut Israel, untuk menawan Israel, tapi juga bisa menggunakan tangan Raja Persia seperti Kores di sini ya, untuk mengembalikan Israel bisa kembali membangun tempel di sini ya. Sekali lagi perhatikan ini ya, perhatikan bahwa ada polemik ya, polemik ini apa, status konfesionis kalau kita boleh mengatakan ya. Ini adalah kesaksiannya Israel yang mau mengatakan bahwa Allah langit dan bumi itu bukan Allahnya Persia, tapi Yahweh ya. Sebagaimana yang sudah menyatakan diri kepada Israel gitu. Jadi sudah melihat di sini ya, ada peperangan gitu, peperangan ideologi, peperangan kepercayaan ya maksudnya, antara Ahura Mazda yang dipercaya sebagai Allah dari para Allah gitu ya, Allah daripada God of Gods, Ahura Mazda, dengan kepercayaan Israel ya. Tapi menarik ya, kalau orang liberal kan seringkali mengatakan, oh berarti kalau gitu nggak orisinil dong ini berarti kan ya. Ini Yahweh menyebut diri sebagai Allah semesta langit, ternyata kopi dong berarti ya, kopi daripada agama sebelah. Ya, itu tipikal pembacaan liberal di zaman puluhan tahun lalu ya, sekarang pembacaan kayak begini
sudah lewat sih sebetulnya itu itu early phase ya, maksudnya gambaran liberal sama mengatakan ini ya teori-teori kopi gitu ya, maksudnya berarti itu sebetulnya Israel nggak pernah punya Allah yang seperti ini, tapi kopi-kopi konsep bangsa lain gitu. Tapi pendekatan yang belakangan kita melihatnya bukan cuma sekedar kemiripannya, tapi juga keberbedaannya. Nah di sini sudah bisa mendapati authenticity-nya kepercayaan Israel yang meskipun ada miripnya ya secara religionsgeschichtlich itu dengan apa ini kepercayaan bangsa-bangsa lain, tapi juga ada perbedaannya, dan perbedaannya ini penting Perbedaannya apa Nah yang menarik seperti ini meskipun Ahura Mazda itu diklaim oleh Persia sebagai God of Gods ya, sebagai Allah yang besar, Allah yang perkasa, yaitu yang berkuasa atas langit dan bumi gitu ya. Tetapi ya ini menarik kalau sudah membaca di situ ya di dalam perspektif religions geschichtlich ini History of Religion School itu Achemenides ya, orang-orang Achemenides itu ya, ternyata mereka itu bukan monoteis ternyata. Nah ini kan menarik ya, kita bisa harap sebetulnya, kalau ada pengakuan misalnya gitu ya, di dalam satu negara percaya ini adalah Allah semesta langit ya, ini adalah Allah langit dan bumi, harusnya masuk kepada monoteis kan ya. Yang nggak monoteis itu apa Yang nggak monoteis, yang politeis itu maksudnya apa? Itu konsep Allah teritorial gitu misalnya. Jadi di laut ada Allah sendiri yang berkuasa, di darat ada Allah sendiri yang berkuasa. Nanti Allah untuk fertilitas ya, itu sendiri yang lain lagi gitu. Nanti Allah untuk cocok tanam lain lagi gitu. Jadi ada Allah teritorial gitu ya, masing-masing ada dewanya masing-masing gitu. Nah itu kalau konsep seperti itu kita bilang masuk akal untuk bukan monoteis, betul kan orang politeis ya. Karena apa? Ya karena daerah kekuasaannya berbeda-beda gitu ya. Nanti kalau sudah nyebrang pulau ya mesti menghargai Allah yang lain lagi. Karena Allah yang di pulau ini nggak tentu berkuasa di pulau lain gitu loh misalnya gitu ya. Tetapi ini Ahura Mazda sudah diklaim sebagai God of Gods ya. Allah semesta langit, Allah langit dan bumi, tapi ternyata nggak membawa kepada monoteis gitu. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok ya dengan iman Israel. Iman Israel itu mengatakan Yahweh lah sesungguhnya Allah semesta langit. Yahweh lah Allah pencipta langit dan bumi, dalam kurung bukan Ahura Mazda gitu ya. Dan ini ya sudah perhatikan ya, membawa kepada iman monoteis. Ya jelas lah kalau ini adalah Allah alam semesta, maka konsekuensi logisnya harusnya monoteis kan ya. Masa ini sudah ini adalah Allah semesta langit, tapi masih perlu politeisme. Bagaimana sih ini kan nggak nyambung sebenarnya gitu kan. Kalau ini adalah God of Gods ya, ini adalah Allah daripada semua Allah yang lain gitu, Allah-Allah palsu yang lain ya. Ini adalah Lord of Lords gitu misalnya. Ya sudah, berarti ini menuju kepada apa? Konsekuensinya, implikasinya apa? Monoteis kan sebetulnya gitu kan. Maka seringkali di dalam kehidupan, nah ini kalau kita boleh aplikasikan dalam aplikasi-implikasi sederhana dalam kehidupan kita ya. Manusia itu sulit menjadi monoteis itu kenapa sih Ini aspek spiritual ya, ini spiritual moment gitu ya. Kenapa orang di dalam kehidupan itu bisa ada berhala-berhala gitu ya? Ya karena dia nggak percaya bahwa Allah itu betul-betul berdaulat untuk semuanya. Sekali lagi ya karena manusia itu nggak percaya bahwa Allah itu berdaulat terhadap semuanya. Nah, orang secara teoritis mungkin bisa berpikir, oh iya Allah pasti berdaulat lah. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya kan dia diajarin seperti gitu sejak di sekolah minggu gitu. Ini bukan Allah teritorial, tapi di dalam kenyataannya, manusia nggak betul-betul percaya itu. Sehingga ada orang yang masih percaya kuasa kekayaan misalnya. Oh iya Allah adalah Allah semesta langit ya, tapi kalau urusan ini ya mau nggak mau perlu uang ini. Uang ya. Jadi Allah dan Mammon ya. Kenapa? Karena bagian-bagian tertentu itu yang berkuasa adalah Mammon. Jadi bagaimana? Ya jadi kita juga mesti sedikit menyembah Mammon gitu loh Saudara. Jadi apa ada Allah dan Mammon gitu ya. Allah berkuasa teoretically iya, tapi masalahnya di dalam kehidupan manusia kita perlu Mammon juga masalahnya gitu ya. Ada kuasa uang ya, kita perlu kenalan dengan orang-orang yang berkuasa juga. Ada yang namanya vitamin C, vitamin connection misalnya gitu ya. Itu juga adalah Allah-Allah kecil yang kita juga perlu di dalam kehidupan ini ya. Sudah perhatikan ya.
Di dalam kehidupan manusia ya, yang sedih juga sadly di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku Kristen bahkan ya, imannya nggak monoteis ya. Theoretically percaya katanya Allah itu Allah semesta langit, katanya Tuhan Yahweh itu Allah semesta langit, tapi di dalam kenyataannya saya nggak betul-betul mempertuhankan, menyembah Allah yang satu-satunya itu, tapi masih plus ya, plus mamon lah, plus koneksi, plus ini, plus itu ya, plus banyak sekali saya. Jadi ini semacam politeisme sebenarnya ya, banyak idolatries ya, banyak idols ya di dalam kehidupan manusia, idols. Berhala-berhala ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita kembali kepada profil teologi Ezra, ya ini sederhana sudah logika. Kalau kita mengatakan Yahweh, Tuhan itu adalah Allah semesta langit. Kalau kita percaya dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, kalau kita percaya dia adalah Allah di atas semua Allah palsu yang lain, ya maka berarti apa sih? Ya berarti imanmu harusnya monoteis gitu. Iya dong sudah. Kalau nggak monoteis apa gitu? Kenapa kita perlu politeisme gitu? Politeisme itu hanya benar secara logik kalau apa sih? Ya kalau Allah itu teritorial gitu. Kalau urusan ini saya perlunya dewa Mamon ya. Kalau urusan ini saya perlunya dewa koneksi gitu. Kalau urusan ini saya perlunya gereja gitu ya misalnya. Kalau urusan ini, nah ini nih saya perlunya Tuhan gitu misalnya kan ya. Jadi Tuhan cuma salah satu di antara Tuhan-Tuhan yang lain. Cuma salah satu Allah di antara banyak Allah yang lain yang berkuasa di dalam dunia ini. Tetapi ini bukan iman yang dimengerti oleh Ezra. Sekali lagi ya, kaitan tidak terpisahkan antara monoteis ya, dan Allah dan Tuhan sebagai Allah semesta langit atau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Itu bagi Ezra tidak terpisahkan. Kaitan kedua hal ini ya, itu tidak terpisahkan ya. Jadi saudara bisa melihat di sini ya, ini gambaran monoteis ya, sekali lagi itu ditekankan di dalam bagian ini, dan ini tentu ada kaitannya juga dengan gambaran perjanjian lama ya tentang theology of creation itu ya, karena Tuhanlah yang mencipta langit dan bumi ya, sebetulnya kan ini ya Pak, kitab perjanjian lama, maksudnya kejadian itu dimulai dengan perkataan ini ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu kan ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah satu-satunya Allah, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini pada akhirnya menyatakan diri kepada Israel. Dia itulah yang disebut dengan Tuhan ya, Yahweh ya, Allah Israel, Allah yang satu-satunya. Siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan ini adalah Allah pencipta langit dan bumi ya, maka world order ya ini ya, tatanan dunia ini ya, juga adalah under Allah yang satu ini dan bukan Allah yang lain. Dan ini di-affirm bahkan oleh Kores ya. Saudara melihat sekali lagi ya, ini ya Pak, saya baca ayat yang kita nggak bisa overemphasize ini ya, ayat yang kedua ya. Beginilah perintah Kores Raja Persia, Ezra 1 ayat 2. Sekali lagi kita sudah baca tadi ya. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, oleh Yahweh, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya, ya bagi Yahweh, bagi Allah semesta langit itu, di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi Kores pun itu adalah di bawah penguasaan Allah Israel, di bawah penguasaan Yahweh yang menyatakan dirinya kepada Israel umatnya. Nah sekali lagi saya, ini ada kaitan dengan theology of creation, ada kaitan dengan theology of world order, ya Weltordnung di dalam bahasa Jermannya ya. Dan ini terutama kalau sudah membaca di dalam Pentateuch ini ya, ini adalah konsep yang sangat ditekankan dengan aliran teologi Priestley itu ya saya. Whoever penulis daripada kitab ini ya, Kejadian gitu. Tapi ada color dari teologi Priestley itu sangat menekankan bagian ini ya. Nah, kita tahu itu ya saya di dalam ini motif-motif yang lain itu juga bisa ditafsir, bisa dibawa, dikembangkan kepada ini ya saya, kepada nuansa apokaliptik gitu misalnya ya. Apokaliptik ya waktu bicara tentang gambaran dualisme ya, dualisme baik dan jahat gitu, terus kemudian gambaran penghakiman atas dunia ini ya, termasuk juga kehidupan setelah kematian gitu ya.
Dan ini kalau menurut para scholars gitu, mereka mengatakan ini progressive revelation, ini justru dinyatakan kepada Israel ya, maksudnya bukan nggak mungkin ya. Tuhan pakai ini melalui melalui perjumpaan, melalui exposure ya, dengan gambaran-gambaran yang ada di Persia. Sekali lagi ya. Jadi kepercayaan orang-orang Persia gitu ya, itu juga dipakai Tuhan ya untuk terus kemudian mempengaruhi ya, pengenalan Israel itu akan Allah. Jadi Tuhan ini menyatakan dirinya secara progressively ya, ini secara menarik, bukan tanpa ideas dari bangsa-bangsa lain. Menarik ya konsep ini ya. Jadi kita nggak lagi berada di fase liberal yang 40-50 tahun lah gitu, atau 70 tahun lalu gitu ya, saya gambaran kayak gitu sudah agak outdated gitu. Tapi kita melihat sebetulnya sepanjang Alkitab, entah itu di dalam Perjanjian Lama atau entah di dalam Perjanjian Baru juga, Tuhan itu seringkali membangun existing istilah gitu, existing konsep yang sudah ada gitu, terus kemudian di-redeem. Contoh favorit saya itu misalnya logos gitu kan, sama sebetulnya kan konsep logos gitu. Tapi terus kemudian Yohanes mengatakan Yesuslah logos itu gitu. Logos itu sebetulnya adalah Yesus Kristus. Tapi dia pakai existing language kan. Logos itu kan bukan authentically istilah Kristen, itu kan istilah pinjaman. Sebetulnya istilah pinjaman dari filsafat orang-orang kafir kan sebetulnya gitu ya, filsafat Yunani gitu. Nah sama di sini ya, waktu dikatakan ini adalah Allah semesta langit ya, ini adalah Allah langit dan bumi ya, ternyata ini pun saya juga adalah pinjaman pinjaman konsep ya orang Persia yang percaya Ahura Mazda mereka itu adalah Allah semesta langit, adalah Allah pencipta langit dan bumi, tetapi Israel mengatakan tidak ya. Bukan Ahura Mazda, melainkan Yahweh. Saudara melihat ya di dalam Injil ya, ini again pattern ini diulang terus ya. Itu sebutan Yesus sebagai Savior ya, sebut Savior of the world ya. Soter ya, istilah soter itu sebetulnya itu existing language ya, existing vocabulary. Siapa sih soter itu ya? Di dalam zaman Romawi yang disebut soter, yang disebut juru selamat, itu maksudnya adalah kaisar. Kaisar itu adalah soter, kaisar itu adalah juru selamat, dan dia datang membawa kabar baik. Dia datang membawa good news. Tapi terus kemudian Markus, ya Matius, Lukas, Yohanes mengatakan tidak, ya bukan kaisar yang membawa kabar baik, melainkan Yesus Kristus, ya Anak Allah yang membawa kabar baik. Ya. Yesus Kristuslah juru selamat dunia, bukan kaisar ya. Saudara melihat kan ya, sama kan ya di sini ya. Polemiknya lagi-lagi sama seperti di dalam Perjanjian Lama. Jadi ini bukan sesuatu yang asing sih seharusnya untuk kita ya. Dan kita nggak harus terganggu kalau ternyata konsep ini ternyata sudah dipakai oleh existing religion gitu ya. Terus saudara merasa kok kayak begini berarti ini cuma sekedar imajinasinya orang Israel dong gitu kan. Ini bukan berarti penyataan dong kalau seperti ini adalah agama dari bawah dong. Agama ikut-ikutan Persia dong seperti ini. Tafsiran kayak gini ini sudah kuno gitu. Ini adalah tafsiran liberal itu 70 tahun, 100 tahun lalu kali itu nggak tahu lah, sudah lama sekali orang menafsir seperti ini. Sekarang kita nggak melihat seperti ini lagi ya, gambaran seperti itu sudah ketinggalan di dalam riset gitu. Yang kita lihat sekarang memang ternyata Tuhan bisa pakai itu, dan indeed Tuhan pakai berulang-ulang ternyata gitu. Mulai dari Perjanjian Lama, bahkan di dalam Perjanjian Baru pun ya juga masih seperti itu lagi gitu ya. Ternyata ini adalah pattern yang sering digunakan ternyata gitu ya. Nah, intinya apa sih? Selain kita melihat kemiripannya ya, kesamaannya, tapi kita juga melihat keberbedaannya. Mereka yang hanya berhenti kepada kesamaannya, kemiripannya, terus kemudian tiba pada kesimpulan, oke, begini ternyata iman Israel ini nggak autentik ya, cuma fotokopi gitu ya, plagiarisme dan sebagainya. Mereka gagal untuk melihat perbedaannya. Perbedaannya apa sekali lagi? Ini ya, yang aneh adalah Ahura Mazda sekalipun diklaim sebagai God of Gods, ya, Allah dari semua Allah yang lain, tapi ternyata nggak membawa kepada iman monoteisme gitu. Achaemenid ini ya, kaum Achaemenid ini ya, ternyata bukan pemeluk monoteis. Nah ini kan aneh sebetulnya gitu. Tetapi ya Israel ya insist kalau kita percaya Yahweh itu adalah Allah semesta langit,
Kalau kita percaya Yahweh itu adalah Allah, ya Allah pencipta langit dan bumi, maka seharusnya ya kita umatnya dan mereka yang percaya kepada Yahweh itu harusnya memeluk monoteis. Sederhana saya sebetulnya gambarannya gitu. So ada scholars yang lain, saya ini apa namanya Eskenazi, bukan Askenazi ya, saya Askenazi lain lagi, Eskenazi ya, itu dia membicarakan ini ya, menggambarkan tiga tema mayor ya, tiga tema besar di dalam saya kitab Esra Nehemia ini ya, dan ini dikutip juga oleh Tremper Longman III ya. Yang pertama kita melihat di dalam Esra Nehemia ini ya, ada shift dari leaders kepada community. Menarik ya ini ya. Dari leaders kepada community. Jadi ini ada semacam, kalau boleh pakai istilah ini ya, demokratisasi ya, demokratisasi ya. Itu apa artinya ya? Karena di dalam ayat-ayat tertentu ya, ternyata kita kemudian membaca di situ bahwa ada hal-hal ya yang disinggung di situ. Gini bentuknya sebetulnya tetap kita bisa mengatakan politinnya itu tetap teokrasi ya, betul gitu. Ini yang memerintah tentu adalah Allah sendiri ya. Tadi kita bilang Yahweh itu adalah Allah semesta langit. Jadi sudah pasti yang memerintah adalah Allah sendiri. So ini teokrasi juga, bukan teokrasi gitu ya, tapi tetap teokrasi. Nah, teokrasinya ini tentu dimediasi oleh imam-imam gitu ya, yang ya. Tapi yang menarik adalah ini ada certain komponen populis ya, gitu ya. Populisnya pakai tanda kutip maksud saya. Kenapa pakai tanda kutip? Karena sekarang istilah populis itu ini ya sangat negatif gitu di dalam dunia politik, itu istilah populisme. Waduh, itu menakutkan ya Oke, kita nggak sedang bahas politik di sini ya. Tapi makanya ini kita pakai populis, tapi populisnya itu tanda kutip lah di sini. Ini populis in a good way maksudnya ya. Misalnya kita bisa membaca ya di situ bahwa keputusan-keputusan untuk isu-isu penting gitu ya, itu ternyata bukan hanya diputuskan sepihak top down gitu ya, tapi juga ada assembly gitu ya, ada assembly. Misalnya kita membaca let's say dari Esra ya, di Nehemia juga ada tapi kita membaca dari Esra ya, karena ini kan introduksi kitab Esra. Esra pasal 10 ya, kita membaca pasal 10 ayat yang ke 14 ya. Saya baca ya. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap kota sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Benar ya, ada konsep ini loh, ada konsep perwakilan jemaah, representative assemblies ya, menurut konsep Esra. Ada pemimpin, betul, memang ada pemimpin, tapi juga ada perwakilan jemaah seluruhnya, representative assemblies ini ya. Lalu kita membaca juga di dalam ayat yang ke-15 ya. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai orang Levi itu ya. Jadi ada semacam votes ya dari isu-isu tertentu gitu ya. Ini gambaran seperti kayak votes, ada istilah disokong di sini ya. Disokong oleh Mesulam, Sabetai orang Levi itu gitu ya. Jadi ini menarik gambarannya gitu. Seperti dikatakan oleh Eskenazi, sekali lagi ya, ada shift dari leaders ya kepada community. Ini penting ada demokratisasi di dalam kitab Esra gitu ya. Nah itu yang pertama gitu. Ada certain gambaran prominence ya dari community. Dan
juga waktu sudah melihat let's say pemimpin, nah ini pemimpin nggak di dalam kitab Ezra dan Nehemia, needless to say, siapa lagi kalau bukan Ezra dan Nehemia gitu kan ya, ketebak banget deh siapa pemimpin penting di dalam kitab Ezra, ya Ezra lah gitu kan ya, Ezra. Tapi Ezra dan Nehemia ini misalnya digambarkan itu nggak seheroik ya seperti hakim-hakim yang sebelumnya gitu, seperti apalagi seperti Daud ya itu, Solomon gitu ya, seperti raja-raja Israel, less heroic so gambarannya gitu. Ya, menarik ya gambaran ini gitu. Jadi dikatakan misalnya ya, Ezra di dalam hal ini ya, atau di dalam perspektif kitab Ezra ini yang dikembangkan dan develop itu adalah bagaimana orang-orang Yahudi ini ya menolong diri mereka sendiri. Jadi kalaupun ada pemimpin seperti Ezra, seperti Nehemia, ya mereka ini dipakai Tuhan untuk menolong mereka supaya mereka bisa menolong mereka sendiri. Tentu di dalam frame keseluruhan ya, di dalam anugerah Tuhan, telah clear lah bagian ini ya, very clear lah harusnya gitu ya. Di dalam anugerah Tuhan jelas gitu ya. Tapi saya bukan Ezra sebetulnya yang direct menolong mereka, tapi menolong mereka supaya mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi Ezra di sini misalnya ya, dia nggak execute orders, dia nggak mengeksekusi perintah-perintah ya tentang intermarriage dengan foreigners gitu misalnya. Tapi sebetulnya mereka sendiri gitu. Ini mereka sendiri tuh juga realize bahwa ini adalah sesuatu yang keliru, yang nggak cocok dengan Torah misalnya di situ ya. Ya jadi kita membaca di sini indeed ada shift dari leaders to community ya. Nah ini apa sih kepentingan daripada theological profile yang seperti ini ya? Ini menarik ya, saya kita khususnya culture Timur ya, saya termasuk di dalam gereja culture Timur. Sepertinya kita nggak percaya banget kan ya dengan model komponen populis ini ya. Kita lebih mempercayai kepemimpinan yang top down dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata di dalam Alkitab ya ada profil teologi tertentu ya, meskipun ini juga salah satu ya tetap gitu ya. Tapi setidaknya diberikan kemungkinan gitu ya. Ini ada shift ini ya, shift dari leaders kepada community ya. Tuhan itu juga bisa bekerja ya melalui pendekatan ini ya, yang nggak harus selalu top down gitu ya. Misalnya kalau di Pentateuch ya jelas top down lah itu ya. Musa, Harun gitu kan ya, terus ke bawah gitu ya. Bahkan pergerakan dari bawah itu dianggap sebagai pemberontakan melawan Yahweh ya. Karena apa ya? Karena Musa itu adalah legitimate leader yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri gitu ya. Nah, ini gambaran yang top down gitu kalau sudah membaca di dalam tradisi Pentateuch misalnya. Tetapi Ezra ternyata gambaran itu berbeda gitu. Ini bisa ada ya tanda kutip ya populis ya komponen itu ya. Jadi ini indeed profil yang menarik ya. Ini kalau kita bisa kaitkan gitu ya di dalam hal ini gitu ya, bahkan sudah bisa melihat reformasi itu sendiri, cerita reformasi itu in a way juga bisa ada aspek populis loh saya itu, karena Luther itu siapa gitu. Luther kan bukan kardinal ya, bukan gitu, dia nggak bisa dibandingkan dengan Cajetan misalnya. Cajetan itu pemimpin gitu ya, nggak usah ngomong Paus sudah pasti gitu. Tapi Luther itu siapa saya? Dia ya seorang yang sedang seorang yang sedang dipromot untuk bisa promosi gitu ya, maksudnya ini ya, doctoral study gitu di Universitas Agak Baru yang namanya Wittenberg di situ, dan dia juga boleh mengajar gitu kan ya. Jadi ya boleh dibilang ini ya totally nobody sebenarnya gitu ya, bukan siapa-siapa gitu. Dia bukan kardinal, tapi ini justru orang sederhana gini yang dipakai oleh Tuhan gitu ya. Nah, saudara bisa melihat ya pekerjaan Tuhan itu bisa nggak selalu top down gitu ya, modelnya itu nggak harus selalu Samuel gitu ya dipakai oleh Tuhan memimpin ya, Simpson gitu misalnya ya, Samson ya, atau siapa lagi ya, Raja Daud gitu misalnya ya bisa, memang Tuhan pernah bekerja seperti itu ya, tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui model Ezra ya. Model Ezra ini yang secara leadership ya ternyata bukan seperti kayak model Musa, bukan. Tapi ini adalah model yang memberi ruang kepada rakyat itu untuk mengerti ya kebenaran yang Tuhan sendiri itu mau nyatakan kepada mereka. Again, ada satu buku ini ya, theological Introduction dari ini
Birch dan kawan-kawan, dia mengatakan kalimat ini again ya, saya kutip kalimat tadi saya bilang itu. Instead, they develop ways to help the Jews help themselves. Again ya, pemimpin-pemimpin itu kalau mau tetap dikatakan pemimpin, mereka ini help the Jews help themselves. Jadi ini kalimat yang indah ya, saudara. Kita bisa melihat ini yang disebut pemimpin itu bukan berarti terus kemudian saudara nggak boleh dengerin sama sekali masukan dari bawah gitu ya. Karena kalau mendengar masukan dari bawah, seperti kayak saudara kepemimpinannya itu diragukan, kurang kuat lah, atau kita jadi super sensitif kalau ada orang kasih masukan dan sebagainya gitu misalnya ya. Ya sudah, saya khawatir itu bukan Alkitab, tapi itu lebih mirip sebetulnya kebudayaan Timur ya. Kalau saudara membaca kekayaan Alkitab ya, ini ya Pak, theological profiles dari masing-masing kitab, saudara akan mendapati voices-nya itu begitu ini ya, begitu kaya gitu, sangat multifaset ya. Ini ada creative tensions ya saudara. Ini by the way saya di dalam istilah teologi itu saudara jangan salah mengerti ya. Istilah creative tensions itu dipakai secara positif ya. Salah kalau saudara mengartikan istilah tension itu di dalam pengertian kontradiktif, bentur dan sebagainya. Saya pikir saudara kurang mengerti kalau begitu istilah creative tensions itu. Creative tension itu dipakai di dalam pengertian positif saya kalau di dalam teologi. Dan ya ini gambaran tadi misalnya ya, Ruth itu gambaran inclusion of Gentiles gitu. Tapi Ezra ini ketat sekali terhadap nikah campur. Ini kan creative tensions. Ya, dua voices ini, dua-dua ini ada ya, di dalam kitab di Perjanjian Lama, dan ini creating creative tensions gitu. Ini bukan kontradiksi ya. Ya kalau kita orang reform kita lebih suka pakai istilah paradoxon ya, ada paradoksa kalau plural gitu ya, paradoksa gitu. Istilah yang dipakai di dalam ini teologi belakang ini pakai istilah creative tension atau tensions kalau plural ya, bahasa Jermannya pakai istilah schöpferische Spannung atau Spannungen gitu ya. Jadi ini meant to be positif ya. Jangan saudara karena dengar istilah tension terus saudara pikir ini jadi kontradiksi gitu. Ini bukan bicara kontradiksi. Seperti kita membicarakan paradoksa itu juga bukan kontradiksi kan ya, bukan gitu. Kelihatannya apparently kontradiktif ya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ini memang ada tension di sini. Ya bagaimana nggak tension ya ini? Yang satunya bilang ini jangan nikah campur ya. Tapi ternyata Ruth ada inclusion of nikah campur. Itu kan menikah dengan perempuan Moab gitu ya. Jadi ini ada dua voices yang berbeda sebetulnya di sini gitu. Ya, dan masing-masing ini adalah punya profil dan dilegitimate masuk ke dalam kanonisasi dua-duanya gitu. Nah, ini kan menarik ya. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab sudah mesti siap dengan tension seperti ini gitu. Kalau saudara cuma one sided, enggak, buat saya yang benar itu adalah selalu misalnya gitu ya, Ezra gitu ya. Jadi saya harus membaca Ruth berdasarkan teologi Ezra. Saya pikir ini kita enggak do justice ya dengan kelimpahan theologies of the Old Testament. Perhatikan saya, theologies plural ya. Seperti dikatakan Kestenberger, bukan ini bukan singular, bukan theology of the, tapi theologies sebetulnya ya, theologian ya, des Alten Testaments, bukan teologi singular gitu. So saudara mendapat sekali lagi ya di sini ya gambaran ini ya, satu sisi ada kepemimpinan yang model top down, let's say ala Musa, ala Daud gitu misalnya ya. Tapi juga ada model Ezra yang ya ini ada shift ya. Kalau Tremper Longman mengatakan, ya dia mengutip Eskenazi, ini ada shift dari leaders ke community. Ini yang pertama, Yang kedua juga ini holiness ya, Ini menarik, Holiness itu tidak lagi dibatasi di tempat-tempat tertentu. Nah, ini gini, bukannya tadi bilang katanya temple itu sentral. Ya betul, temple itu sentral gitu ya. Temple itu sentral, tapi justru dengan membangun kembali temple ya. Ini kalau saudara baca misalnya di dalam Ezra pasal 6 itu ya. Itu di dalam Ezra pasal 6 misalnya saudara membaca di dalam ayat yang ke-15 ya. Di dalam ayat yang ke-15 saya baca di sini ya. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Di Ezra 6 ayat 15 dikatakan bahwa rumah ini selesai, jadi temple ini selesai dibangun, tetapi ya bukan berarti terus kemudian berhenti di sini gitu. Sekali lagi ya, ide itu sebetulnya kan
holiness itu kan very much connected dengan temple kan ya. Dan kalau temple sudah selesai, berarti sudah dong berarti ya. Tapi ternyata tidak, so, di dalam perspektif Ezra, ya, karena itu ekstra nggak bisa dipisahkan dari Nehemia gitu ya. Ternyata Tuhan itu nggak selesai membangun. Temple boleh selesai ya. Tapi ada continuation dari pembangunan, yaitu Yerusalem harus terus dibangun gitu. Jadi maksudnya apa saya? Idenya adalah holiness atau kekudusan itu bukan restricted hanya pada temple, tapi bisa diperluas gitu. Ya, seluruh kota Yerusalem gitu. Ini holy, bukan cuma temple yang holy, tapi the whole city itu holy saya di dalam hal ini gitu. Jadi sekali lagi ya, saya menurut Tremper Longman, saya ini berarti mengindikasikan bahwa holiness itu bukan lagi restricted di certain special places gitu, tapi beyond the temple gitu. Nah ini konsep yang penting ya saya. Ya karena kalau kita mengerti hanya di temple, hanya di gereja gitu, seringkali masuk terus kemudian kepada dualisme yang nggak ada gunanya itu ya. Yang ketiga juga di sini dikatakan juga bahwa ini again mengikuti Eskenazi ya. Eskenazi seperti dikutip oleh Tremper Longman. Jadi di sini ada shift ya, dari oral authority kepada written authority. Sekali lagi saya, dari oral menuju kepada written authority, dari otoritas lisan sekarang otoritas tulisan ya, maka tentu kita sudah bisa menebak ya. Jadi yang paling penting ya, dokumen yang paling penting di sini itu apa ya, apalagi kalau bukan Taurat gitu kan ya. Maka sudah melihat di sini reformasi yang terjadi di dalam zaman Ezra ini adalah reformasi Taurat gitu. Reformasi pentingnya kembali pembelajaran Taurat ya. Nah, saudara bisa membaca misalnya di dalam salah satu key verse ya, yaitu Ezra 7 ya. Ezra 7 saya membaca ayat yang ke-10 misalnya ya, ayat yang ke-10 ini. Saya baca, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dan di sini Taurat itu sudah di dalam bentuk tertulis ya. Taurat Tuhan itu diteliti ya, diteliti, terus kemudian dilakukan, diajarkan karena di dalamnya itu ada ketetapan dan peraturan ya bagi orang Israel, peraturan dan ketetapan dari Yahweh tentunya ya. Jadi sudah melihat di sini ya ini ada kebangunan penelitian penggalian Taurat ya. Kita again teringat pada reformasi. Reformasi itu apalagi kalau bukan termasuk juga di dalam hal ini salah satu aspek yang penting di dalam reformasi itu adalah penggalian scriptures kan ya, penggalian holy scriptures, penggalian firman Tuhan, di mana ada kebangunan rohani, di situ ada penggalian firman Tuhan, ya. Kalau nggak disertai dengan penggalian firman Tuhan, kita nggak bisa bicara tentang kebangunan rohani sebenarnya gitu. Karena yang disebut kebangunan rohani itu adalah membawa manusia kepada pengenalan akan Allah yang sejati. Bukan ala-ala palsu, bukan dewa-dewa palsu itu. Bukan ideologi-ideologi manusia, bukan kapitalisme, bukan neomarxisme, bukan mamon, bukan vitamin C itu tadi, bukan. Tapi kebangunan pengenalan akan Allah yang sejati, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan, ya, Allah Tritunggal. Ya. Dan Allah yang sejati itu pengenalannya itu dari mana, kalau bukan dari kitab suci. Maka sudah perhatikan ya, kalau terjadi kebangunan rohani, maka terjadi kebangunan penelitian, kebangunan penyelidikan, ya, firman Tuhan itu sudah pasti seperti di dalam kitab Ezra ya, kita bisa mempelajari hal tersebut. Masih di dalam ini ya, analisis dari Eskenazi. Eskenazi juga Eskenazi jadi tadi ya mengatakan bahwa kebangunan Torah yang menyatakan pengenalan akan Yahweh ini tadi ya, itu penting sekali. Terus kemudian ada scholars yang lain, namanya Green ya. Green itu juga mencatat bahwa Ezra Nehemia ini adalah buku yang bicara tentang pembangunan berbicara tentang pembangunan dua tembok pembangunan dua tembok. Nah, kita konsentrasi temboknya Ezra saja ya, Temboknya Ezra itu apa? Temboknya Ezra itu adalah di dalam hal ini law of God, Torah gitu. Torah
ini misi daripada Ezra di sini ya adalah bagaimana dia itu harusnya itu mengajarkan ya. Pertama dia meneliti melakukan tapi juga kemudian mengajarkannya gitu. Nah ini adalah tembok yang pertama saya ini mendirikan spiritual boundary ya. Spiritual boundary. Ini terus kemudian jadi ada apa itu mendirikan boundary, ada identitas yang diteguhkan di sini antara Israel dan bangsa-bangsa lain. Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa lain karena apa sih? Karena mereka itu identitasnya itu dibangun berdasarkan Taurat gitu. Jadi Taurat ini jadi seperti wall sih. Nah ini penting sih konsep ini ya. Nanti seperti saudara tahu di dalam perdebatan New Perspective on Paul misalnya gitu kan ya. Nah itu kan orang-orang seperti James Dunn misalnya. James Dunn kan mengatakan di situ Paulus itu sebetulnya sedang berperang melawan apa sih? Berperang melawan orang-orang apa ini ya Judais yang merasa bahwa Taurat itu adalah semacam identity marker daripada keyahudian gitu. Orang Yahudi itu ya itu identity markernya adalah Torah gitu. Makanya terus kemudian dia mengatakan tentang works of the law dan sebagainya dalam pengertian dia mau membuyarkan konsep identity marker itu ya. Dan saudara bisa tebak gitu, identity marker itu very much di encourage sebetulnya di dalam kitab Ezra gitu ya, kitab Ezra. Maka waktu saudara membaca ini ya, apa di dalam perspektif apa ini seperti siapa ini saya Tremper Longman justru mengatakan ini yang dinyatakan di sini dalam tafsiran teologi Ezra itu justru menggambarkan konsep relativisasi ya, waktu di dalam Perjanjian Baru itu ternyata tembok ini terus kemudian di apa ya? Dibongkar gitu ya. Saya pribadi cenderung bukan mau melihat secara perspektif diskontinuitas seperti ini, tapi di dalam pengertian perluasan gitu ya. Karena tadi kita kan sudah mendengar ya, ini apa holiness itu bukan di constraint di apa ini ya, di lokalisasi di dalam temple, tapi bisa go beyond temple begitu kan ya. Nah nanti kalau sudah membaca di dalam Perjanjian Baru gitu ya, di dalam Perjanjian Baru itu kan indeed waktu apa ini Yesus mati di situ ya, itu kan dia tempat yang memisahkan antara ini ya, the holy of holies itu ya, ruang maha kudus dengan the rest of creation. Itu kan di apa tirainya itu kan dikoyakkan gitu ya. Sebetulnya kita nggak harus membaca itu sebagai anti teologi Ezra, tapi justru bisa dibaca sebagai penggenapan daripada teologi Ezra gitu. Kenapa? Bukankah di dalam Ezra mengatakan memang holiness itu go beyond the temple kan memang gitu kan. Jadi saudara melihat di sini bukan cuma apa ya, terutama bukan discontinuity, tapi malah kita bisa membaca continuity di dalam hal ini gitu ya. Ini saya, ini isu tentang apa ya? What is identity? Identitas itu seringkali di affirm melalui keberbedaan, betul kan ya? Saya ambil contoh ya. Oke, misalnya kita orang Indonesia gitu, identitas Indonesia apa gitu? Ya saudara bisa menyebutkan gitu ya. Keunikan kita dibanding dengan bangsa lain itu apa gitu ya, misalnya ya adat istiadat kita gitu misalnya, kebudayaan kita ya mungkin apa itu keramah tamahannya, hospitalitas mungkin, atau mungkin bahkan pakaiannya gitu ya, misalnya batik gitu atau apa gitu ya. Kita bisa membicarakan ini kan ya. Jadi sudah melihat di sini memang indeed ada kaitan antara identitas dan keberbedaan, betul kan ya. Nah, kalau di dalam perspektif Ezra itu Israel itu memang identitasnya itu ini ya Pak, supaya nggak confuse ya, supaya nggak menjadi apa itu lebur dan hanyut begitu saja. Maka salah satu yang dipentingkan itu adalah ini pernikahan saya, jangan ada intermarriage gitu ya. Ini mesti dijaga gitu. Karena apa sih? Karena ini bicara tentang identitas gitu, yang disebut dengan holy remnant. Ini harusnya bukan nikah campur gitu. Tetapi ya menikah ya orang yang menyembah Yahweh ya, the so-called Yahvis ya, itu harusnya menikah dengan penyembah Yahweh juga ya, another Yahvis, dan bukan menikah dengan orang yang menyembah dewa lain gitu loh. Saya jelaskan saya gambaran ini ya. Bahkan saudara mendapati kan ini apa Paulus ya masih terus meneruskan kan ya ide daripada Ezra ini. Di dalam hal ini sudah melihat ada kontinuitasnya gitu. Misalnya Paulus mengatakan ya apa urusannya terang dan gelap gitu. Kenapa terjadi pernikahan antara orang percaya dan orang tidak percaya? Itu tidak seharusnya terjadi kan ya. Precisely itu yang sudah dikatakan oleh Ezra kan ya. Jadi ini isunya itu bicara tentang identitas gitu.
Nah, tapi memang saya waktu kita bicara identitas, ini terus kemudian bisa menjadi eksklusif ya, kalau kita penghayatannya salah gitu. Identitas Israel itu apa sih? Jangan nikah campur misalnya, menikahlah dengan sesama penyembah Yahweh misalnya. Oke, dalam hal ini gitu ya. Terus kemudian identitasnya Israel itu apa? Jadi kita adalah bangsa yang observe Taurat misalnya ya. Yang observing the law. Nggak seperti bangsa-bangsa lain ya yang nggak ada Torah gitu. Mereka nggak ada Torah dan karena itu tentu saja juga nggak observing Taurat kan ya. Lah Torahnya aja nggak ada gitu misalnya. Tapi sudah perhatikan ya, terus kemudian ya, ini ternyata kalau berkembang terus kemudian secara salah, ya, akhirnya bisa menjadi, yaitu semacam konsep identity marker, ya akhirnya terus dipakai menjadi satu tembok yang didirikan oleh manusia, yang mana Tuhan sendiri itu bahkan harus tunduk terhadap tembok itu, gitu. Sudah perhatikan ya, Tuhan sendiri mesti tunduk terhadap tembok itu, gitu. Nah ini celaka, saya seperti ini ya, celaka, akhirnya kita mengurung Tuhan, gitu. Kita menjadikan Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang sovereign. Jangan lupa ya, bahkan di dalam perspektif teologi Ezra sendiri ya, holiness itu go beyond temple. Ya, Israel itu identitasnya itu ditentukan karena kepercayaan terhadap Yahweh yang menyatakan dirinya melalui Taurat, katakan. Oke, Taurat gitu ya. Tapi terus kemudian jangan dihayati, oh kita bangsa yang berbeda dengan bangsa lain karena kita ini memiliki Taurat ya. Nggak seperti bangsa-bangsa kafir itu yang nggak punya Taurat, dan kita bukan hanya memiliki Taurat, kita melakukan Taurat ya. Bangsa-bangsa kafir itu tidak melakukan Taurat gitu misalnya ya. Wah kacau sih kalau penghayatannya seperti ini gitu ya. Ini bisa membawa kepada spiritual arrogance gitu. Membawa kepada spiritual pride ya. Ini membawa kepada eksklusivisme gitu. Tapi tentu yang dimaksud oleh Ezra Nehemia itu bukan itu sebetulnya. Tapi di dalam pengertian kejelasan identitas. Nah ini sudah perhatikan ya. Identitas jelas itu bukan berarti ya saya. Bukan berarti terus kemudian tertutup ya. Despite di sini kita katakan pakai metafornya wall sekalipun ya. Metafor tembok betul gitu ya. Tembok ini saudara mesti mengerti di dalam pengertian identitas, bukan di dalam pengertian tembok di dalam arti terus kemudian yang lain nggak pernah boleh masuk gitu ya. Dan ternyata di dalam perjanjian baru saya ini another progressive revelation nih, bukan hanya kepada Paulus tapi juga kepada Petrus gitu misalnya. Cornelius itu bukan orang Yahudi, tapi dia juga bisa diselamatkan ya. Jadi saudara bisa melihat di sini ya, itu tembok yang dibangun oleh orang Israel nih. Wall of separation. Ini sendiri dijebol gitu. Karena apa ya? Karena Tuhan tidak menghendaki demikian. Saya cenderung mengatakan ini adalah resepsi yang salah terhadap teologi Ezra. Teologi Ezra seolah-olah membenarkan adanya wall of separation ini ya. Tapi kalau kita membaca seperti ini, kita akan melihat, loh berarti teologi Ezra salah dong gitu. Kalau mesti harus dikoreksi oleh Paulus gitu. Kalau harus dikoreksi oleh Lukas di Perjanjian Baru. Lalu terus kemudian yang menyatakan kepada Ezra itu Tuhan yang mana? Problem kan ya, kalau kita membaca model diskontinuitas seperti ini gitu. Saya cenderung lebih percaya dalam hal ini ya, ada kontinuitasnya gitu. Oke, betul saya di dalam pengertian wall of separation yang dihayati di dalam Perjanjian Baru itu indeed orang bisa mengatasnamakan teologi Ezra, tapi itu salah baca gitu. Tapi itu adalah resepsi yang salah terhadap teologi Ezra ya. Pembacaan yang benar, betul ya, ada distinctiveness ya, ada distinction ya, ada keberbedaan Israel ya, itu ditandai dengan apa sih? Ya ditandai dengan observance of Torah, betul gitu. Tapi ini nggak seharusnya membawa kepada kesombongan, gitu. Nggak seharusnya membawa kepada sifat eksklusivis ya, ya nggak seharusnya membawa kepada sikap yang merasa benar sendiri gitu misalnya ya, yang terus kemudian menciptakan identity marker untuk orang lain. By the way, kalau kita mau mengaplikasikan ini ya, di dalam kehidupan gereja kita sendiri, ya kita masih jelas sekali ini dalam hal ini. Ya. Apa yang kita bisa pelajari daripada teologi Ezra supaya kita juga nggak jatuh kepada penghayatan yang keliru. Hati-hati, ternyata di dalam Reform Circle juga bisa ada identity marker-nya gitu ya, identity marker gitu ya. Ini seperti kayak temboknya gitu ya. Kalau kamu ya mengakui ini gitu ya, oke, berarti kamu welcome gitu ya, berarti kamu di dalam. Kalau kamu nggak mengakui ini ya, ini jadi mirip ini gimana ya ini jadi kayak semacam ada temboknya gitu yang dibangun gitu. Ini gambaran seperti ini membawa kepada penghayatan eksklusivis seperti akhirnya yang terjadi dalam Israel membawa kepada kecongkaan, kesombongan dan sebagainya.
Saudara mesti bisa membedakan saya identity marker yang membawa kepada kesombongan, spiritual pride, arrogance dan sebagainya ya. Dengan berani menyatakan kebenaran tapi tetap dengan sikap yang merangkul gitu. Itu dua hal yang berbeda saya. Identity marker itu sifatnya mengurung diri ya. Saya bukan berarti mau bicara tentang merelativisasi kebenaran loh, bukan itu poinnya. Saudara salah baca gitu ya, salah mengerti, bukan itu poinnya gitu. By the way, Torah itu nggak pernah salah gitu. Torah itu Yahweh sendiri kok yang memberikan kepada Israel. Jadi itu nggak salah pemberian Torah itu ya. Itu dari Yahweh, dan bahwa Israel itu indeed memang berbeda daripada bangsa lain ya. Karena Israel itu diberikan Taurat oleh Yahweh, itu juga nggak salah. Itu benar kok, memang dinyatakan seperti itu ya. Tetapi penghayatan yang keliru itu terjadi waktu kapan saya? Waktu Israel mulai merasa lebih benar daripada bangsa-bangsa lain. Waktu Israel merasa ya kita ini bangsa bukan seperti bangsa-bangsa yang tidak bersunat itu gitu ya. Kita ini bangsa yang bersunat gitu misalnya. Kita ini bangsa yang setia kepada doktrin-doktrin yang diajarkan Taurat. Tidak seperti bangsa-bangsa lain itu ya, nggak ada doktrinnya dan nggak ada Tauratnya dan nggak ada ketaatan dan sebagainya. Ini penghayatan seperti ini saya. Ini kacau sih. Ini kacau. Itu bukan dimaksud oleh Ezra sebetulnya. Dimaksud oleh Ezra yaitu jelas ya, identitasmu itu adalah yaitu karena kamu menerima Taurat dari Tuhan ya, Taurat diberikan kepadamu ya, dan bahwa engkau memang harus observe ya. Tapi juga misinya ini ya, kalau kita melihat dari pembacaan Perjanjian Baru khususnya di dalam penggenapan daripada teologi Ezra, akhirnya juga bangsa-bangsa lain itu ya, itu datang ya mempelajari Taurat ya, Taurat yang dipercaya oleh Israel. Itu Taurat ini akhirnya kita tahu ya, penggenapannya itu adalah Yesus Kristus kan ya. Jadi Yesus Kristus ini adalah universal jadi di sini. Bukan hanya juru selamatnya Yahudi, Israel gitu ya. Tapi ini adalah juru selamat semua bangsa. Nah, ini sebetulnya adalah penggenapan daripada gambaran ini ya, Pak, itu science theology ya, science theology di dalam Perjanjian Lama. Kan di dalam kepercayaan Israel, semua orang nanti akan datang ke Yerusalem. Semua orang nanti akan datang untuk mempelajari Tauratnya Israel ya. Taurat sendiri ini adalah mediasi yang pemenuhannya itu adalah Yesus Kristus ya. Firman yang menjadi daging itu Yesus Kristus. Jadi sekarang Taurat ini adalah Yesus Kristus, dan ternyata Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi semua bangsa, bukan hanya bagi Israel gitu. Jadi apa sih? Jadi ya, Taurat ini ya sudah sejak dari awal ya, memang bukan hanya dimaksudkan hanya bagi Israel gitu, tapi bagi semua bangsa ya. Tapi penghayatan yang keliru akhirnya membawa kita kepada penghayatan eksklusif ya. Lalu kita bangga-bangga sendiri karena kita punya certain sets of doctrine yang kita percaya sendiri, yang orang lain nggak percaya seperti kita ya. Hati-hati sudah dengan penghayatan seperti itu ya. Saudara mulai membangun tembok gitu ya, antara reform dan bukan reform gitu ya, dan sebagainya gitu. Saya bukan sedang mau mengaburkan, bukan saya, tapi saya membicarakan spiritnya di sini ya. Spiritnya itu bukan seperti itu saya, kalau sudah membaca seharusnya bukan seperti itu, karena kalau kita menghayati seperti itu, nah itu precisely seperti yang dibilang di dalam ini ya Pak, persoalan terjadi dalam kehidupan Paulus itu, orang Israel ternyata membangun identity marker ya, temboknya itu adalah works of the law ya, dan Paulus berjuang itu untuk ini ya Pak, merobohkan tembok ini sebetulnya. Karena apa ya? Karena orang itu diselamatkan di dalam Kristus. Kristus itu bagi semua bangsa, termasuk bagi Gentiles, dan bukan hanya bagi orang Yahudi saja. Nah ini ya hal yang kita bisa melihat ada kontinuasi sebetulnya ya di dalam teologi Ezra. Ya. Pada zaman Ezra ini, bagaimana dengan peran para imam dan para ahli-ahli Taurat sendiri Pak pada masa itu? Iya, jadi ada ini ya, karena ada penelitian apa ini namanya, penelitian Taurat gitu ya, Ezra sendiri termasuk. Jadi di sini terjadi juga kebangunan penafsiran ya, ini ya Pak, penafsiran kitab suci itu sangat berkembang. Jadi ini penting sekali di dalam zamannya Ezra gitu ya. Jadi ya oke, Ezra adalah salah satu di antara yang lain gitu ya. Tapi seperti tadi kita katakan, termasuk juga di dalam fungsi imam itu again, ibadah itu masih dipimpin oleh para imam ya, kaum Lewi dan sebagainya. Mereka tetap adalah mediasi gitu kan ya. Tapi terjadi tadi seperti dikatakan Tremper-Longman yang mengeskenasi, terjadi shift dari leader kepada komunitas gitu. Jadi ada demokratisasi gitu ya. Waktu kita mengatakan demokratisasi atau dalam bahasanya ini ya, Birch dan kawan-kawan, buku Theological Introduction
of the Old Testament, itu bukan berarti terus kemudian jadi egalitarian loh, saya bukan gitu ya. Bukan jadi seperti kayak apa namanya, terus apa ini namanya, oke, imam-imam dibunuh gitu misalnya, ya tidak gitu ya, itu ngeri sekali sih gambaran seperti itu ya. Kami nggak mau lagi ada pemimpin gitu misalnya ya, kami mau memerintah, ya ini benar-benar populis kalau kayak begini ya. Bukan itu, bukan saya, ini adalah gambaran di mana tetap itu ya, memimpin ibadah tetap adalah imam kaum Levi ya, ada fungsi khusus di sana. And dia terjadi banyak sekali ini ya, shift dari leaders kepada community. Misalnya tadi ya, hal tentang pernikahan pernikahan campur yang dilarang itu. Sudah bisa membayangkan kalau ini seandainya terjadi dalam zaman Musa ya. Pasti Musa dong yang otoritasnya mengatakan gitu ya. Tuhan mengatakan demikian gitu, terus dikatakan isinya apa gitu misalnya, kita bisa bayangkan gitu. Tapi di dalam zaman Ezra ternyata ini mereka ya tanda kutip bergumul sendiri gitu, sampai akhirnya Tuhan memimpin mereka sendiri sadar, realize bahwa memang seharusnya kita nggak nikah campur gitu. Tuhan tuh melarang nikah campur. Nah itu dimengerti oleh community gitu. Bahkan ada votes dan sebagainya. Ini menarik ya, soal gambaran seperti ini gitu, bahwa Tuhan juga bisa bekerja dengan cara seperti itu gitu. Tapi tetap ada pemimpin sih, tetap ada. Ezra tentu ada salah satu pemimpin kan ya, Ezra, Nehemia gitu. Baik, mari kita tutup di dalam doa, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa mempelajari teologi Ezra pada hari ini, dan kami mohon supaya kami jangan memahami secara salah, sehingga ketika kami menghayati apa artinya memiliki identitas Kristen, akhirnya kami membangun tembok-tembok kami sendiri yang secara menyedihkan bahkan akhirnya diruntuhkan sendiri oleh Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk menghidupi identitas yang jelas ini, bukan dengan membangun tembok-tembok kami sendiri, tapi dengan bagaimana kita menerimanya dari tangan Tuhan, bahwa Engkau lah yang memberikan kepada kami identitas sebagai orang-orang pilihan, sebagai anak-anak Allah yang percaya kepadamu, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang dibelas kasihani oleh Tuhan, dan bukan mendirikan tembok-tembok kami sendiri dari bawah. Tuhan mengampuni kami ketika kami salah menghayati identitas ini dalam kehidupan kami, sehingga kami cenderung menjadi orang-orang Kristen yang eksklusifis, merasa benar sendiri, dan membangun identity markers yang kami akhirnya menarik garis yang begitu jelas bahwa kami bukan orang lain dan orang lain bukan kami. Tapi ajar kepada kami untuk lebih bisa merangkul, membawa orang kepada Kristus, yang adalah Tuhan semesta alam, yang adalah Allah semesta langit, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang bahkan juga sanggup untuk menggerakkan penguasa seperti Koresh untuk tunduk kepadamu dan menjadi alatmu. Kami mohon supaya Tuhan memberikan kepada kami iman yang seperti ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.